Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, karena hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Anak-anakku, setiap makhluk hidup dapat bergerak, tapi tidak setiap yang bergerak dapat dikatakan makhluk hidup. Contohnya, kelinci dan mobil. Keduanya dapat bergerak, tapi mengapa mobil tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Mengapa ya? Yuk kita cari jawabannya. Anak-anakku, untuk dapat dikatakan sebagai makhluk hidup, ada kriteria atau ciri-ciri yang harus dimiliki. Apa saja sih kriterianya? Nah, yang pertama, harus bergerak. Kelinci adalah hewan yang dapat bergerak karena memiliki sistem gerak yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Itu juga manusia dapat berlari, berjalan, itu karena memiliki sistem gerak. Bagaimana dengan mobil? Mobil itu memang bisa bergerak, tetapi karena ada faktor pengendalinya yaitu manusia. Terus, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan memang bisa bergerak, tetapi gerakannya sangat terbatas. Misalnya gerak pada tumbuhan, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Itu ciri yang pertama ya. Nah, ciri yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dan volume sel. Kita bisa lihat video pertumbuhan tanaman kacang ya, dari mulai kedelai kemudian terus bertambah sampai akhirnya muncul daun. Jadi pertumbuhan ini kita bisa mengukurnya, berapa ketinggian setiap harinya atau rata-rata pertumbuhannya. Selain itu kita juga bisa mengamati. Contoh yang lain, pertumbuhan tinggi badan kita ya. Tinggi badan kita dari awal lahir sampai sekarang itu akan terus mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kematangan atau kedewasaan. Untuk perkembangan itu kita tidak bisa mengukurnya, kita hanya bisa mengamatinya. Perkembangan kalau pada tanaman itu ditandai dengan munculnya daun, bunga ya, munculnya bunga seperti itu. Kalau pada manusia yaitu ketika proses pubertas seperti itu. Ciri yang berikutnya adalah terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini bisa berupa sentuhan atau cahaya dan lain-lain. Pada video kali ini ada tanaman putri malu ya, ketika disentuh maka akan mengatupkan daunnya. Nah, kemudian ada lagi ini gambar rangsangan berupa cahaya ya, mata kita akan silau, pupilnya akan ukurannya berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya intensitas cahaya yang diterima seperti itu. Ciri yang berikutnya adalah mampu berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, tujuannya agar tidak punah. Berkembang biak itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Caranya bisa bermacam-macam. Untuk pada tumbuhan bisa dilakukan secara generatif atau kawin, dan vegetatif atau tidak kawin. Untuk generatif itu menggunakan biji, misalnya pada biji bunga matahari, dan untuk yang vegetatifnya kita ambil contoh adalah bawang merah, itu bisa berkembang biak dengan umbi lapis. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga bisa berkembang biak, ada yang bertelur, ayam, kemudian kucing beranak, atau ular bertelur dan beranak atau ovovivipar. Bertelur beranak itu maksudnya ular itu bertelur kemudian menetasnya di dalam rahimnya gitu, sehingga seakan-akan dia beranak padahal dia bertelur dulu. Itu. Berikutnya adalah membutuhkan nutrisi. Nutrisi ini diperlukan oleh makhluk hidup sebagai energi ya, sebagai kebutuhan energi agar ia mampu beraktivitas. Nutrisi bisa diperoleh dari makanan yang dimakan atau
dari minuman seperti itu. Nah, berikutnya adalah bernapas. Bernapas itu adalah mengambil udara yang mengandung oksigen kalau pada manusia ya, dan udara yang mengandung oksigen itu kemudian diperlukan untuk proses metabolisme, dan hasil zat sisanya adalah berupa karbon dioksida. Kalau pada tumbuhan lain lagi, kalau pada tumbuhan itu kebalikannya, memerlukan karbon dioksida dan zat sisanya berupa oksigen. Nah, untuk lebih mengetahui bahwa bernapas itu adalah sesuatu yang sangat penting, kita bisa mencoba menahan napas beberapa saat, maka kita akan merasakan sesak ya, karena kekurangan oksigen. Ciri yang berikutnya adalah mampu beradaptasi. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuannya agar tidak punah. Makhluk hidup yang tidak beradaptasi itu pasti akan punah. Nah, bentuk adaptasi contohnya pada teratai. Teratai itu hidupnya di air. Nah, adaptasinya itu dengan memiliki daun yang lebar dan tipis. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penguapan. Bentuk yang lain adalah pada bunga kenikir. Bunga kenikir ini penyerbukannya dibantu oleh serangga. Maka agar serangga ini mau mendekat, maka struktur bunganya itu memiliki warna yang mencolok dan menghasilkan nektar. Seperti itu. Kemudian pada hewan bunglon. Bunglon itu untuk melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengelabuinya dengan mimikri, yaitu berubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Dan sapi adalah hewan herbivor, memakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini agar mudah dicerna, maka sapi memiliki struktur usus yang panjang seperti itu. Itu anak-anakku semua tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.